Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Miss, dan teman-teman semua. Izinkan saya Adila Nurul Azani eh, mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Desa Wisata Hijau Bilebante. Eh, Nah, di sini saya mengambil di Desa Bilebante dan saya akan membacakan latar belakangnya. Desa Bilebante, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu desa yang sukses dikembangkan oleh desa wisata. Desa Bilebante telah menyuguhkan keasrian alamnya dan masih memiliki banyak lahan persawahan ini juga menyuguhkan beberapa fasilitas bagi para pengunjung yang menikmati keindahan alam khas pedesaan di Desa Wisata Bilebante. Sehingga Desa Bilebante dinamakan juga sebagai Desa Wisata Hijau. Kenapa? Pasti penasaran kan? Nah, nih saya akan kasih tahu kenapa dinamakan Desa Wisata Hijau Bilebante. Nah, di Desa Bilebante, di sana terdapat berbagai banyak sawah dan perkebunan. Salah satu pencaharian mereka di sana yaitu sebagai petani. Pasti penasaran kan? Nah, eh, di Desa Bilebante itu kita pasti banyak eh, akan disuguhkan oleh persawahan yang hijau yang ciri khasnya alami. Nah, saya akan membacakan tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai di penelitian yang saya tinjau ini adalah satu, tujuan kedepannya adalah agar desa wisata di Bilebanti lebih banyak ditahu oleh masyarakat dan mancanegara. Kenapa? Karena mungkin belum banyak yang tahu, termasuk yang di dalam Lombok juga kebanyakan yang belum tahu loh Desa Bilebante gitu kan. Saya berharap sih semoga banyak yang tahu tentang Desa Bilebante ini. Nah, kedua, bisa lebih mengembangkan lagi parkiran. Kenapa? Karena di area parkiran Desa Bilebante ini sangatlah tidak tidak banyak gitu kan. Ketika saya pergi ke sana untuk meneliti, Desa Bilebante menyediakan tempat parkir yang di pinggir jalan. Oleh karena itu, saya berharap ke depannya semoga Desa Bilebante lebih maju lagi untuk mengembangkan area parkiran yang bisa untuk eh, kendaraan yang besar-besar seperti mobil, bis, dan lain-lain. Dan ketiga, pengadaan homestay yang layak dan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena saya berharap di Desa Bilebante ini kan yang wisata hijau gitu. Karena wisata hijau itu sangat banyak peminatnya. Eh, karena Desa Bilebante ini menyuguhkan eh, keindahan yang luar biasa. Oleh karena itu saran saya semoga eh, homestay di Bilebante itu diperbanyak karena homestay itu berada di dalam rumah warga. Saran saya semoga tidak ada di eh, rumah warga gitu kan. Nggak bisa diperbanyak lagi. Next, kita ke pembahasan. Satu, keputusan yang diambil. Kenapa?
Jenis keputusan yang saya ambil ialah mengenai permasalahan tentang kurangnya area parkir. Ya, yang saya maksud tersebut yang tadi. Karena, agar para wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut agar lebih nyaman lagi gitu kan. Lebih nyaman untuk berkunjung dan ketika menikmati area Bilebante dan menikmati keindahan alam Bilebante yang menyuguhkan banyak sejuta oksigen gitu agar mereka nyaman gitu dan kurang promosi dari Pak Darwis mungkin di dalam Lombok ini belum banyak yang tahu tentang Desa Bilebante ini karena mungkin Pak Darwis itu lebih lebih keluar gitu untuk promosinya mereka yang di dalam juga belum tahu gitu dan kurangnya akomodasi yang tersedia di desa wisata Bilbante. Nah yang saya bilang tadi loh kurangnya minim banget loh akomodasi yang di desa Bilbante ini kurang banget gitu karena peminat peminat di desa Bilbante itu sangatlah banyak gitu yang di dalam yang di luar kota gitu. Terus B. Informasi yang diambil. Desa wisata ini merupakan salah satu desa wisata yang memiliki jarak tempuh cukup dekat dengan kawasan area MotoGP Mandalika. Terletak di Kecamatan Pringgarata, Nusa Tenggara Barat, Desa Bilebante memiliki alam yang asri. Meskipun dahulu pernah menjadi tempat penggalian pasir, salah satu desa wisata di Kabupaten Lombok Tengah ini, Nusa Tenggara Barat, yakni Desa Wisata Bilebante telah mendapat sertifikasi CHSE dan siap untuk dikunjungi wisatawan. Nah, desa Desa Bilebante ini juga dikenal sebagai desa wisata hijau. Bilebante tersebut menawarkan keindahan pedesaan yang masih asri serta jalur pinggir sawah yang cocok dilintasi sambil goes sepeda atau naik ATV gitu. Bisa gitu juga sih. Karena naik sepeda di pagi hari dan di sore hari itu sangatlah eh, membuat mata kita itu bersinar gitu dan eh, oksigen yang baru-baru kita dapat juga. Terus kendati demikian, Ketua Pok Darwis Desa Bilebante Fahrul Azim mengatakan bahwa dulu pihaknya sempat pesimis tempatnya akan menjadi sebuah desa wisata. Sebab pada saat itu pemahaman para pengelola desa akan desa wisata ini adalah sebuah desa yang identik dengan pantai, gunung, bukit, air terjun dan hutan. Desa yang dekat dengan kawasan area MotoGP Mandalika ini memiliki budaya unik dan kekayaan alam indah. 1. Mencoba ragam aktivitas outdoor seru di pasar pancingan. 2. Desa sambil bersepedaan di sana. Terus 3. Melihat langsung budidaya rumput laut di sawah loh. Keren kan? Terus kita akan menuju ke metode penelitian yang digunakan. Yang saya gunakan itu adalah metode penelitian kuantitatif. Metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam, oleh karenanya menggunakan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Terus ke penutupan. Kesimpulan. Desa Bilebante telah menyuguhkan keasrian alamnya dan
masih memiliki banyak lahan persawahan. Ini juga menyuguhkan beberapa fasilitas bagi para pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam khas pedesaan. Sehingga Desa Bilebante dinamakan juga sebagai desa wisata hijau bagi pengunjung yang ingin menginap. Desa wisata hijau Bilebante sudah tersedia fasilitas homestay. Selain itu, terdapat fasilitas lainnya seperti bumi perkemahan, kolam renang, pasar pancingan, jalur sepedaan, serta pelatihan UMKM pengelolaan rumput laut. Desa wisata Bilebante pada tahun 2017 mendapatkan program penghargaan dari Kemendes PDTT sebagai desa wisata terbaik dalam ajang Desa Wisata Award 2017. Terpilihnya Desa Bilebante karena dinilai telah mampu menjalankan roda perekonomian melalui desa wisata. Saran saya ke depannya semoga Darwis di Desa Bilebante bisa sadar akan kekurangnya lahan parkir untuk para wisatawan yang berkunjung menggunakan mobil atau bus dan lain-lain. Dan juga semoga kedepannya akomodasi di Bilebante bisa diperbanyak lagi agar bisa wisatawan mancanegara dan lain-lain bisa menikmati dan menikmati keindahan wisata Bilebante dan menginap lebih nyaman lagi. Mungkin itu saja dari presentasi saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.